jika suatu perusahaan akhirnya memutuskan untuk mengalihkan datanya dari hard drive mereka ke cloud, anggaran berapa yang dibutuhkan? Oke, untuk anggarannya sendiri, terus terang kita bisa bantu untuk melakukan perhitungan case by case ya, project by project juga. Oke. Cuman yang pasti kalau di kami biasanya ada tim partner kami, maksudnya lokal ekosistem kami, lokal ekosistem Alibaba Cloud dan juga tim Alibaba Cloud yang membantu untuk melakukan assessment tersebut. Oke. Nah, ada beberapa customer yang mereka informasikan antara 15% sampai 40% untuk melakukan efisiensi di sisi mereka. Oke. Dan kita bantu di sisi itu. Nah, cuman 40% itu nggak serta-merta cuma langsung, oh ya, upload ke cloud, 40% nggak. Tapi ada beberapa optimisasi juga, optimalisasi yang dilakukan oleh sisi customer itu sendiri. Oke. Selain itu juga nggak cuman application aja, mungkin saya tadi sempat sebut juga mengenai untuk scalability dan juga agility ya, kecepatan dan juga scalability itu yang kita bisa informasikan sebagai salah satu efisiensi juga ya. Dibandingkan mereka harus memiliki komponen-komponen hardware yang cukup besar, ya, kenapa nggak perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan cloud tapi bisa langsung melakukan adaptasi terhadap kebutuhan bisnis mereka ya, seperti itu. Jika Anda tadi sampaikan juga bahwa dalam hal anggaran untuk transisi data mereka dari hard drive ke cloud ini juga berbeda-beda dan case by case, project by project. Berarti memang untuk perusahaan-perusahaan besar akan cenderung lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki bisnis small and medium enterprises, atau seperti apa kira-kira keadaannya? Oke, untuk di sisi itu sendiri sebenarnya kita bantu dari semua sektor lah. Oke, nggak cuma small medium enterprise, tapi juga sisi di enterprise scale. Kenapa kami bisa menginformasikan seperti itu? Karena kami sendiri juga memiliki banyak sekali ekosistem yang bermain di area small medium enterprise ya. Jadi banyak juga yang membantu UMKM, ada juga yang membantu yang toko-toko grosir di market di Indonesia juga, kurang lebih seperti itu. Dalam pandangan Anda Mas Egy, karena Alibaba Cloud tentunya sudah serving thousands of customers sejauh ini sejak perusahaan beroperasi, apakah keterbatasan kecepatan internet dan ketersediaan fiber optik di Indonesia masih menjadi tantangan menurut Anda bagi industri data center di negeri ini? Oke, kalau Alibaba Cloud sendiri melihatnya tentu saja itu menjadi salah satu tantangan di kami, karena ini terkait dengan konektivitas. Namun di sini kami percaya dari tim Alibaba Cloud Indonesia, pemerintah selalu melakukan update ya, selalu mengejar ketertinggalan terhadap 3T ya, biasanya yang kita sebut 3T, di area-area yang terluar. Oke. Dan kita juga bisa melihat lah beberapa action-action dari government yang udah dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang lain untuk memprovide konektivitas itu sendiri. Sehingga UMKM yang berada di daerah, saya percaya nanti ke depannya akan bisa terkoneksi dan bisa menggunakan Alibaba Cloud. Dengan harapan akses internet akan lebih merata bahkan sampai ke daerah 3T dalam hal ini ya. Selama Anda beroperasi sudah berapa tahun tadi Mas? Lebih dari 2016. Dari 2016, berarti sudah 8 tahunan Anda beroperasi. Dan juga Anda melihat perkembangan dari permintaan data center di Indonesia yang semakin luas lagi, semakin banyak demand-nya. Hampir begitu banyak perusahaan, tidak hanya perusahaan besar tapi juga SMEs juga telah menggunakan data center. Dan juga tadi Anda bilang bahwa Indonesia menuju digital economy di tahun-tahun ke depan begitu agresif. Menurut Anda, apa kelebihan dari Alibaba Cloud dibandingkan penyedia layanan jasa cloud server lainnya di Indonesia? Oke, kalau misalnya ditanya keunggulan, tentu customer kami, para pelanggan kami, kita udah memiliki ribuan customers. Terus itu yang kedua itu adalah lokal ekosistemnya kami. Karena Alibaba Cloud sendiri sangat mendukung perekonomian lokal, makanya kita sangat mendukung juga lokal-lokal partners yang ada di sekitar Indonesia ya. Dan juga nggak cuma di Jakarta aja, tapi juga kita juga memiliki partner-partner yang ada di beberapa area seperti Bali, Bandung, terus itu Surabaya, Makassar, dan beberapa area yang lainnya. Klien banyak tersebar di daerah mana Mas untuk industri? Saat ini kita masih banyak di, sebagian besar sebenarnya masih di Pulau Jawa ya. Terus segitu kemudian juga ada juga beberapa yang di Bali, terus segitu Sumatera,
dan juga ada di beberapa area kota besar yang ada di Indonesia. Apakah secara geografis kebutuhan klien juga berbeda dengan adanya industri-industri yang ada begitu diverse, tapi juga terletak di daerah geografis yang tentunya bervariasi, Mas? Sangat berbeda, Bu. Jadi kalau misalnya rata-rata ya kita tahu lah, kalau misalnya di Jakarta itu sendiri sebenarnya kan banyak sektor finansial ya, perbankan, terus gitu. Sementara di luar daerah sektor itu bisa macam-macam ya, bisa retail, logistik, manufacture, dan yang lainnya, Bu. Mas Egy, dengan begitu dinamisnya pergerakan dan juga tren Indonesia menuju digital ekonomi yang lebih besar lagi, apakah Anda melihat adanya peningkatan permintaan dari bisnis lokal terhadap AI, khususnya untuk AI generatif itu sendiri dari kacamata Anda? Oke, untuk permintaan AI itu sendiri, sebelum kita membahas mengenai generative AI ya, saat ini juga udah ada beberapa pelanggan kami yang menggunakan AI di Alibaba Cloud. Oke. Entah itu finansial, dan juga beberapa business unit yang lainnya, atau usaha yang lainnya. Nah, terus itu kemudian kalau misalnya kita ngomongin generative AI, ya Alibaba Cloud fokus di dalam generative AI itu sendiri, karena dari CEO kami pun kita diinformasikan bahwa Alibaba Cloud adalah AI-driven company. Artinya di mana kita sangat fokus di tahun ini untuk AI itu sendiri. Dan terus itu kemudian untuk memenuhi kebutuhan AI di Indonesia, generative AI, banyak sekali ya kita compete lah. Kita berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan prinsipal dan global yang lainnya, di mana kita untuk berusaha memenuhi kebutuhan para pelanggan. Entah itu di dalam, paling simpel itu adalah di dalam pencarian dokumen ya. Dalam pencarian dokumen, terus itu ada juga yang dikembangkan melalui chatbot dan juga beberapa yang lainnya. Di kacamata Anda bagaimana cara dunia usaha di Indonesia menangkap peluang terkait artificial intelligence itu sendiri? Apa peluangnya, apa juga tantangannya? Oke, peluangnya adalah beberapa, apalagi yang anak-anak muda ya, kalau misalnya mereka memiliki AI company, AI startup company, dan kami juga udah ada perusahaan yang bergerak di development di AI yang menggunakan Alibaba Cloud. Peluangnya berarti ya menciptakan bisnis bagi mereka. Dan terus segitu apa yang bisa dibantukan? Yang dibantukan adalah perusahaan-perusahaan yang sekarang menjadi pelanggan kami ya. Jadi ibarat kata Alibaba Cloud menjadi matchmaking lah. Jadi kalau misalnya kami tahu ada pelanggan yang butuh untuk yang tadi yang paling simpel pencarian dokumen, untuk dan dikombinasikan dengan generative AI, maka kami akan melakukan bilangnya apa ya, dikomunikasikan lah dengan klien kami, partner kami, kurang lebih seperti itu. Tadi juga Anda sudah menyebut keahlian-keahlian Alibaba ini dalam memberikan saran terhadap perusahaan-perusahaan klien Anda untuk menggunakan AI gitu ya, karena kita ketahui juga permintaan terhadap AI semakin meningkat. Nah, bagaimana Alibaba memanfaatkan keahlian Anda dalam AI dan juga untuk mesin computing atau pembelajaran mesin untuk mengembangkan large language model, khususnya untuk keragaman bahasa dan nuansa budaya di Asia Tenggara, dan menurut Anda apakah dampak hal ini juga terhadap perdagangan dan komunikasi digital di Southeast Asia sendiri? Alibaba Cloud sebenarnya kalau misalnya untuk large language model sendiri, kami memiliki model namanya Tianwen ya. Tianwen itu artinya 1000 pertanyaan. Nah, si Tianwen ini yang menariknya adalah Alibaba Cloud bisa mensupport Southeast Asia language. Artinya kita bisa mensupport bahasa Indonesia, terus itu bahasa Thailand, Filipina, dan juga tentunya bahasa Inggris itu sendiri ya. Itu yang dikembangkan oleh Alibaba Cloud saat ini. Terus kita yang menariknya juga ya tentu saja si large language model bisa dilakukan enhancement juga. Dan biasanya kami ada beberapa case tadi yang cukup unik-unik karena ada beberapa customer misalnya request kalau misalnya si large language modelnya ini tidak hanya mencari data-datanya itu keluar, tapi mau dibatasi hanya data-data perusahaan itu saja. Itu yang bikin menarik. Di klien atau customers Anda, industri-industri apa saja yang marak menggunakan large language model service itu sendiri, Mas? Saat ini sebagian besar masih di financial sector industry ya. Artinya bisa di bank, di fintech, terus multi finance. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Mas Egy, dan terakhir dari Alibaba Cloud sendiri, apakah harapan Anda tentunya untuk digital economy Indonesia dapat memiliki dampak yang lebih baik lagi untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dan bagaimana peran dari Alibaba Cloud sendiri ini untuk memberikan support dan dukungan terhadap digital economy di Indonesia?
Oke, untuk mendukung digital ekonomi di Indonesia tentunya kita berfokus pada sumber daya manusia itu sendirinya. Artinya di sini Alibaba Cloud juga gencar untuk bekerja sama bersama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk membangun talenta-talenta muda. Oke, itu yang kedua, kita juga bersama-sama dengan Kominfo menjalankan Digital Talent Scholarship ya. Jadi untuk beberapa peserta DTS juga mereka bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai Alibaba Cloud, dan kami memiliki harapan ke depannya talenta-talenta muda ini menjadi generasi-generasi penerus lah. Baik. Dari orang-orang IT seperti saya ini. Human resources ada Human utama resource, ya. Menjadi suatu capital yang luar biasa untuk suatu bangsa untuk semakin maju lagi ya dalam hal ini. Terima kasih banyak Mas Egy telah bergabung bersama kami di Techalux CNBC Indonesia. Sukses untuk Alibaba Cloud. Sehat dan sukses selalu juga untuk Mas Egy. Terima kasih banyak.